Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk anak-anak kelas 9 ya, kelas 9 buku detik-detiknya matematika kalian buka. Baik, nah ini ya, kita bahas soal selanjutnya dari video yang sebelumnya. Kita lanjutkan video kemarin. Kita sudah ngerjain dari soal nomor 21 sampai nomor 20. Sekarang kita akan bahas nomor 21 sampai beres ya. Ibu masuk ke sesi yang pertama. Kita coba 21 sampai 25 dulu ya. Buka halaman 106. Nah, buka halaman 106. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Besar sudut BAE berapa? BAE berapa? Gitu ya. Nah, ini gampang sih. Kalian perhatikan sudut DAC dan sudut CAE memiliki hubungan mereka sudut yang saling berpelurus. Apabila sudut saling berpelurus ini berarti jumlahnya harus 180. Maka sudut CAE adalah 180 dikurangi 124. Nah, hasilnya adalah 56. Ya, berarti di sini 56. Nah, satu lagi. Sudut CAE dan sudut EAB memiliki hubungan yang saling berhubungan juga. Hubungannya adalah sudut saling berpenyiku. Ya, sudut berpenyiku. Dan jumlahnya adalah 90. Jadi EAB itu adalah 90 derajat dikurangi 56 derajat. Hasilnya adalah 34. Nah, maka untuk sudut BAE jawabannya yang tepat adalah yang B. Ini sudah cukup jelas ya sama Ibu, di caranya sudah ada di sini. Ibu tidak tulis lagi caranya di kertas. Jadi nomor 21 jawabannya yang B. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 22. Yang ini ya, 22. Perhatikan gambar berikut. Agar membuat kerajinan, Riana membuat kerajinan seperti gambar di atas. Agar terlihat menarik, Riana menambahkan pita di sekelilingnya. Jadi ada pita di sekelilingnya. Berapakah panjang pita yang diperlukan? Nah, kalau di sini sudah dikasih tanda ini adalah 30 cm. Maka dan ini ada tanda persegi ya. Maka di atas adalah 30, di sini juga 30 cm. Nah, ini diketahui 6 cm segini aja. Berarti sisanya untuk yang tinggi segitiganya adalah 24. Kalau dijumlahkan 24 ditambah 6 hasilnya adalah 30. Ya, ini 18. Nah, supaya kita, karena keliling itu kan yang ditanyakan itu kan mau nambahin pita di sekelilingnya, berarti kita harus tahu keliling bangun ini ya. Kelilingnya itu berarti sama sisi miringnya juga kita harus tahu ya. Sisi miringnya kita cari, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dimana yang ditanyakan di soal adalah sisi miringnya ya. Betul, A kuadratnya 18 cm, berarti 18 dikuadratin ditambah dengan 24 dikuadratin. 18 dikuadratin 324 ditambah 24 dikuadratin. Ibu lupa lagi nih, belum hafal. Lupa lagi. 4 dikali 2 4 dikali 4 16
2 dikali 4 dikali 2 gitu kan ya. 4 kali 4 16, 16 tambahin 1 17, 1 576. Kalau dijumlahin hasilnya adalah 900. Maka C aja adalah akar dari 900. Maka sisi miringnya adalah 30. Sehingga kita bisa mencari panjangnya pita. Caranya yaitu ini ya, panjang pita. Panjang pita itu berarti 30 tambah 30 tambah 18 tambah sisi miring yang tadi 30 ditambah dengan 6 ditambah 30 ya. 30 tambah 30 tambah 18 tambah 30, ini sisi miringnya, ditambah 6 ditambah dengan 30, maka hasilnya adalah 30 seadanya ada 4, 140 ya, 120 18 ditambah 6, 18 tambah 6 24 ditambah 120 berarti 144 cm. Untuk soal yang nomor 2, jadi jawaban yang tepat itu yang C 22. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 23. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang tidak diarsirnya adalah 110. Nih diketahui luas daerah yang tidak diarsirnya adalah 110. Jadi yang ini yang tidak diarsir itu nilainya adalah 110. Luas daerah yang diarsirnya adalah berapa? Begitu pertanyaannya ya. Nah, berarti sekarang kita kerjain dulu ya. Nah di sini ada 2 jajar genjang ya. Jajar genjang itu memiliki luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, ada 2 jajar genjang, yang kecil sama yang besar. Kita hitung dulu yang kecil ya. Luas jajar genjang yang ke-1 itu berarti ini kan 5 cm. Alasnya 5 cm, tingginya adalah 16 cm. Maka 5 dikali 16 cm, hasilnya adalah 80 cm persegi. Ini untuk yang luas jajar genjang semuanya ya. Nah, untuk luas jajar genjang yang keduanya adalah sama alas kali tinggi juga, dengan alas 5 cm dikalikan tingginya 20 cm, hasilnya adalah 100 cm persegi. Nah, yang tidak diarsir ini sudah diketahui, hasilnya adalah 110 cm persegi. Luas yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir itu berarti rumusnya apa? Rumus yang tidak diarsir itu rumusnya adalah ini, luas 1 dikurangi dengan daerah yang diarsir ya. Daerah yang diarsir nih, atau kita jadikan gini, X sama dengan daerah yang ditanyain kan. Yang diarsir adalah luas daerah yang diarsir. X adalah luas daerah yang diarsir. Nah, maka luas daerah yang tidak diarsir itu, nih yang tidak diarsir ini ya, yang ini aja, itu kan rumusnya berarti semuanya dikurangi dengan luas daerah yang diarsir ini. Yang ini jajar genjang ini dikurangi luas yang diarsir, jajar genjang yang keduanya juga dikurangi dengan daerah yang diarsir. Gitu ya. Maka ini teh bisa disebut juga luas 1 ya. Luas 1 tuh yang ini tadi, luas 1 yang ini dikurangi dengan
luas daerah yang diarsir nih X ya. Kemudian ditambah dengan luas 2. Luas 2-nya juga sama, dikurangi dengan luas daerah yang diarsir. Ini harus 2 kali pengurangan. Yang ini dikurangi karena nggak utuh, yang sebelah sini juga sama, dikurangi juga karena tidak utuh, dikurangi X. X itu tadi adalah luas daerah yang diarsir ya. Nah, luas daerah yang tidak diarsir ini sudah diketahui. Luas daerah yang tidak diarsir ini hasilnya adalah 110. Nah, ini tuh sudah diketahui adalah 110 cm persegi. Nah, luas satunya kita ketahui berapa? 80 dikurangi X gitu kan, ditambah yang ini 100 dikurangi X gitu kan, sama dengan 110 cm persegi. Nah, ini itu sebenarnya kan bisa X-nya bisa dikeluarin sama kita. X-nya bisa dikeluarin. Cara mengeluarkan X-nya itu berarti di sini kan 80 atau kita bisa hilangkan tanda panahnya ya. Hilangkan tanda kurungnya, maaf. 80 dikurangi X ditambah 100, ini plus kali min X, hasilnya adalah 110 cm persegi. Nah, ini kan berarti 80 tambah 100 ya, karena ini sama, cuman angka aja 180. Min sama min X, jadi min 2X sama dengan 110 cm persegi. Maka min 2X sama dengan min 180 nih, jadi pindah ruas ya, jadi min 180. 110 dikurangi 180, hasilnya adalah min 70 cm persegi. Maka X sama dengan min 70 per min 2. Hasilnya X adalah 35 cm persegi. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 23 jawabannya yang C ya. Yang D. 23 jawabannya yang D. 35 cm gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 24. Nah, syarat triple Pythagoras ini di soal di sini ya. Kelompok bilangan Pythagoras ditunjukkan oleh yang mana? Nah, ini sebenarnya kalian harus hafal juga sih, tapi kita cek satu-satu ya. Sebenarnya ini adalah pengetahuan umum, jadi kalau kalian dapat soal ini kalian bisa langsung mencari jawabannya tanpa harus menghitung lagi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita coba ya, kita bahas ya. Teori Pythagoras ini memiliki rumus umumnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A adalah alasnya, B adalah tingginya, dan C adalah sisi miringnya. Sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, kita cobain ya, kita bahas ya. Kalau ini katanya yang A nih 29 dikuadratin, karena dia sisi miring, itu adalah 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Ini benar nggak? Kita buktikan gitu ya. Nah, 20 itu adalah 400 ditambah ini adalah 441 ya. 21 dikuadratin 441, hasilnya adalah 841. 841 ini adalah 29 kuadrat. Nah, ini berarti sama ya, 29 kuadrat ini sama, berarti yang ke satu betul gitu ya, ngerti. Sekarang yang kedua katanya 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Coba kita cek ya. 64 ditambah 225. 64 ditambah 225 hasilnya adalah 289. Nah, 289 itu merupakan 17 kuadrat. Betul juga ya, ini betul.
Berarti yang kedua juga benar, 1 dan 2 udah pasti jawabannya. Yang 24, yang ketiga sama yang keempat jawabannya udah pasti salah, karena di sini pilihannya hanya diminta 2 aja gitu ya. Jadi untuk soal yang nomor 24 jawabannya yang A, tapi kita buktikan ya ini salahnya di mana ya. Misalnya ini 25 kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat gitu ya. 14 kuadrat itu adalah 196, 16 kuadrat itu adalah 256 ditambah 196 itu adalah 452 ya, 452. Nah ini tidak sama dengan 25 kuadrat, karena 25 kuadrat itu adalah 625 ya. Jadi yang C salah, yang D juga kita cek. 13 sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 144 ditambah 36 gitu ya, sama dengan 180 juga bukan merupakan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169, sehingga yang C sama yang ketiga sama yang keempat itu bukan merupakan pasangan Pitagoras. Jadi untuk soal nomor 24 cukup jelas jawabannya yang A. Soal nomor 25, sebuah taman kota berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari 21 meter. Pada lengkungan taman tersebut akan dibuat kolam seperti gambar. Nah, gini. Luas kolam yang terdapat pada tanaman tersebut. Nah, pada taman tersebut. Nah, ini kolamnya ya. Ini taman, semuanya taman. Nah, taman ini segini, ini juringnya, kemudian di lengkungannya itu akan dibuat kolam. Nah, gitu ya. Jadi caranya berarti kan luas kolam itu adalah luas taman yang besar dikurangi dengan luas taman yang tanpa kolamnya. Jadi ini luas juring yang gede, luas juring yang besar dikurangi dengan luas juring yang kecilnya ini ya. Jadi atau kita sebut mereka kemudian di luas 2 dikurangi luas 1 dikurangi dengan luas 2. Luas 1-nya adalah seluruh juringnya, luas 2-nya adalah juring yang ini. Nah, yang ini nih ya. Jadi untuk yang pertamanya yang semuanya, juring semuanya, yang keduanya adalah juring yang kecilnya ya. Nah, rumusnya kan ini kan rumus juring itu kan tergantung dari berapa besar sudutnya ya. Jadi 150 derajat per 360 derajat, ini rumus luas juring ya, dikalikan VR kuadrat, R-nya R1 yang 21, kemudian dikurangi 150 derajat per 360 derajat VR yang kedua. Yang kedua ini berarti 21 dikurangi 3. 21 dikurangi 3 adalah 18. Nah, ini jadi R1 nya, ini jadi R2 nya gitu ya. Nah, terus karena ini sama nilainya yang ini ya, ini jadi bisa kita ada yang bisa kita faktorkan gitu. Jadi ada yang bisa kita faktorkan. Caranya berarti 150 derajat per 360 derajat. Selanjutnya dicoret aja nolnya ya. V ya, ini adalah R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat gitu ya. Nah, kerjain ya. 15 bagi 36 ini 15 per 36 ini masih bisa dikecilin lagi, dibagi 3. Ini dibagi 3, 5, 36 dibagi 3, 12 gitu kan. V-nya kita bisa pakai yang 3,14.
kali R1 nya itu R1 yang pertama adalah 21 dikuadratin dan R2 nya adalah 18 dikuadratin ya. 5 per 12 berarti 5 per 12 dikali 3,14, kemudian dikalikan dengan 21 itu 441 dikuadratin ya, dikurangi 324. 18 kuadrat itu 324. Maka ini 5 per 12 dikalikan 3,14 dikalikan juga 441 dikurangi 324 731 ya, 117 ya, 117 hasilnya. Kita kotret 117 dibagi 12 9 8 108, ini 9 kan 90 ya. 9 ini 9 per 12. Nah 9 per 12 ya, 9 per 12, kemudian dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 3,14 ya, maka hasilnya adalah 153,075 meter persegi. Jadi soal nomor 25 jawabannya yang B.